TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Rhoma Irama, Raden Haji Oma Irama, kemudian memberikan reaksi atas statement Rizik Syihab yang mengatakan tidak sopan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang hanya mengatakan satu kalimat sebenarnya, kabur aja ke Yaman. Ada yang mau kabur ke Yaman, tapi dari kalimat kabur ke Yaman ini, Rizik Syihab jadi kepanasan seperti cacing disiram oli. Cacing disiram oli atau disiram air panas itu. Jadi kelepok-kelepok semuanya. Bahkan semua Habib yang ada di Indonesia pasti mengalami hal yang sama seperti Rizik. Cuma Rizik kemudian yang langsung bereaksi atas kalimat ada yang kabur, mau kabur ke Yaman. Langsung Rizik Syihab mengatakan hal-hal kalimat-kalimat yang saya tidak takut, kami tidak takut, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ini berbuntut panjang, berbagai macam elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, publik, figur nasional, dari yang kampung seperti saya sampai publik figur nasional seperti Raden Haji Oma Irama, berstatement menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Rizik Syihab ini. Kita akan dengarkan sedulur TV Al-Waha, tapi sekali lagi kembali seperti biasa saya ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku Istighosah Wirid Amalan Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Anda bisa menghubungi nomor 088 2214981123. Insya Allah dengan wirid amalan dari ijazah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, usaha Anda, rezeki Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki Anda akan deras dari arah yang disangka-sangka ataupun yang tidak disangka-sangka. Nah, sedulur TV Al-Waha, selanjutnya tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Raden Haji Oma Irama terkait kalimat-kalimat Rizik Syihab. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Ucapan Presiden kita, Bapak Prabowo, yang mengatakan diantaranya kata-kata yang berbunyi begini, kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman, itu kan satu. Kemudian direaksi oleh saudara Muhammad Rizik Syihab dengan berapi-api, dengan kemarahan yang luar biasa, sehingga seperti biasa muncullah kata-kata hujatan. Berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan saudara. Baik, pertama saya akan mereaksi ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman, gitu kan. Ini satu indikasi bahwa isu nasab
yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana. Sehingga presiden bisa bicara seperti itu. Nah, dengan ungkapan itu sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden sangat bijaksana. Coba kalau peristiwa ini ada di zaman Soekarno, udah diusir nih Lalawi. Karena saat itu Presiden Soekarno pernah mengusir Hwakiao, Cina komunis. Dia usir itu Cina. Kenapa? Membuat kegaduhan di Republik ini. Itu Prabowo masih Masya Allah sana. Yang mau kabur, kabur aja ke Yaman. Wah, bijaksana banget itu. Kemudian Rizik Syihab mengatakan bahwa kalau nggak ada nih jenderal setan yang ngabisikin presiden nggak bakal ngomong itu. Jadi karena bisikan setan, jadilah dia setan. Kata Rizik Syihab. Berarti dia ini nggak mengikuti pergerakan istana. Coba kita lihat, misalnya video ini nih. Ketika Muhaimin Iskandar berbicara tentang Presiden Prabowo yang sudah tidak percaya lagi sama Pak Alwi. Oke. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Nah, dari video penjelasan dari Menteri Caimin, Gus Imin ini, bahwa para menteri udah tahu bahwa Presiden Prabowo udah tidak percaya kepada Ba'alawi. Artinya jauh sebelum Jenderal Dudung angkat sebagai KSP. Nah, bahkan jauh sebelum itu lagi, ada Presiden Prabowo mengatakan bahwa ada tamu di sini yang ratusan tahun nggak mau pulang. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Itu kemana arahnya? Nah, artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Ba'alawi ini. Terutama ketika dia mengklaim bahwa pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Ini dalam kehidupan berbangsa bernegara ini sangat-sangat menyinggung perasaan anak bangsa, terutama para petinggi bangsa. Lalu mengenai Jenderal Dudung yang dikatakan oleh Saudara Rizik Syihab sebagai Jenderal Baliho. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho tidak diturunkan, Masya Allah, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Sementara pengkultusan pribadi ini diharamkan dalam Islam. Ya, sampai Rasulullah SAW sendiri berkata, "Wala tutruni kama aturtin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu memuji-muja aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muja Isa al-Masih putra Maryam. Jadi mengkultuskan diri itu sebuah kemusyrikan yang tersembunyi. Nah, yang kedua, bahwa ketika sosok seorang figur dipajang di mana-mana, ini ada indikasi politis. Ya, ada tujuan-tujuan politis. Nah, Jenderal Dudung sebagai seorang jenderal, seorang militer, tentu sangat paham ini. Ini kalau baliho ini nggak diturunkan, jadi itu khilafah. Tetapi misalnya nih, kalau khalifahnya yang bernama Rizik Syihab, waduh, ini bisa-bisa yang protes, kayak rakyat yang protes nih, hukum mati, mau
monyet-monyet itu. Bisa begitu udah khalifah. Belum khalifah aja udah begitu. Perang, kita serang itu monyet-monyet. Masya Allah, Jenderal Dodong bagus. Diturunin ini beliau. Jadi ambisi dia untuk menjadi imam besar di Indonesia. Itu melalui baliho itu diantaranya. Oke, selanjutnya saya ingin mereaksi Saudara Rizik Syihab. Ada diksi-diksi yang luar biasa di sini. Bahwa menuduh Prabowo fasis, rasis. Kemudian memerintahkan bangsa Indonesia untuk berterima kasih kepada orang Yaman. Oke, dia ngerti nggak sih fasis? Fasis itu artinya menjajah secara keras. Jerman dulu, kan sekarang. Fasis. Yang fasis Prabowo apa Pak Alawi? Coba lo renungkan deh. Menjajah secara spiritual. Yang kedua, Prabowo dituduh rasis. Apa itu rasis? Membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Pak Alawi? Buktinya mana? Mbak Alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Mbak Alawi haram dinikahi oleh pribumi. Kalau berani pribumi menikahi gadis-gadis Mbak Alawi, dia harus kembalikan keperawanannya. Kalau enggak diterima ibadahnya, masuk neraka. Ini rasis pakai banget. Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Kemudian apa lagi? Bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Mbak Alawi. Itu Wali Songo Mbak Alawi yang telah mengislamkan Indonesia. Mbak Alawi mengislamkan Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat. Kamu harus terima kasih bangsa Indonesia kepada Mbak Alawi. Kan main ini klaim-klaim, jago banget dia klaim-klaim itu. Padahal udah berjilid-jilid itu. Masalah Wali Songo itu terbukti secara ilmiah, secara nasab, secara sejarah bukan Mbak Alawi. Masih kekeh aja. Wali Songo itu. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Mbak Alawi. Lo Mbak Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Betul. Kenapa? Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Makanan banyak lengkap. Dari padi sampai sayuran, sampai macam aneka buah-buahan. Hutan di mana-mana, lautan biru rembun, Masya Allah, makmur. Ente tinggal di sini. Masa orang sini harus terima kasih sama ente? Ente terima kasih sama orang Indonesia. Coba ente tinggal di Yaman, di Tarim, yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Ke sana lagi? Mau ente? Nggak mau kan? Kenapa betah di sini? Enak. Di sini enak, asyik, Masya Allah. Penduduknya ramah, apalagi udah dibohongin mente. Ada cucu Nabi nih. Makanya tinggal ngaku-ngaku cucu Nabi deh. Biar bisa menguasai Indonesia. Begitu kan? Ini dia jago memutar balikan fakta nih. Rizik Syihab itu. Dengan acting yang luar biasa. Dia kalau dia memprovokasi, lihat ekspresinya, perhatikan. Kalau dia memfitnah, kalau memutar balikan fakta, lihat ekspresinya. Orang yakin, bengong orang lihat, benar aja dipercaya. Ini aktornya orang, aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis, bukan protagonis. Kalau Roma film masih ada, deh gue kontrak juga.
Buat peran penjahat cakep banget. Ekspresinya itu loh. Benar, ekspresi. Untuk ngebohongin orang. Manipulatif. Kayak Fahmi Tamami aja contohnya. Fahmi Tamami. Yang saya yang mendirikan, yang saya yang bikin, saya deklarasi, saya yang modalin. Ya, ini nggak ada apa-apanya situ. Nggak ada kontribusinya secara materi, secara fikih nggak ada. Yang bikin namanya Fahmi Tamami saya. Artinya apa tuh Fahmi Tamami dalam bahasa Arab? Fahmi Tamami, pemahaman yang sempurna. Fahmi Tamam. Dalam bahasa Indonesianya singkatan daripada Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dalam bahasa Indonesia. Saya yang bikin nama itu. Saya yang bikin simbolnya, ya. Ada simbol kubah masjid dan kubah musola. Yang deklarasi saya dia kagak ada. Yang bikin ADART saya sama Tatang Muhtar, sekjen pertama itu. Dia nggak ada kontribusi apapun. Ila ikut tanda tangan di rumah kayak Zainuddin MZ waktu itu, kebenaran ada dia. Nah, mesti tanda tangan 3 orang tuh bikin akte. Habis Zainuddin sama Ane, ya ada ini nih, sohib kita emang waktu itu. Pengen nanti yang gitu doang. Tapi lihat videonya. Bagaimana dia membohong, bagaimana dia memutarbalikan fakta, bagaimana kesombongannya lengkap di situ. Hei, aku yang bikin Fahmi Tamami. Itu si pendangdut itu. Saya menghubungi para ulama. Padahal yang berkonsultasi dengan para ulama itu gue. Gue. Konsul telepon ini, Masya Allah. Dia klaim itu. Saya yang mendirikan Fahmi Tamami. Dan sekarang saya bubarkan. Itu jelas banget di situ dia bohong. Di situ dia memutarbalikan fakta. Di situ dia membranding diri. Ini watak-watak ini melekat pada yang namanya Habib Rizik Syihab. Orang yang dengar melongo. Wah, Haji Omar kurang ajar nih. Habib Rizik yang bikin Fahmi Tamami itu. Nabi Fahmi Tamami diajak ke PBI. Begitu kan Rizik. Masya Allah Jik. Ya Allah. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa.